Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ya baik, sebelum kami masuk dalam materi yang akan kami bahas pada hari ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Ya baik, saya sendiri atas nama Melani Marsana Kase. Saya Friana Matan, saya Nurdin Cerakatu, dan saya Chantrian Sukaman. Nah, kita akan masuk pada materi yang pertama, pendahuluan. Teori pembelajaran Gardner adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana siswa memperoleh dan menguasai keterampilan baru. Teori ini dikemukakan oleh Robert Gardner dan termasuk dalam cabang psikologi perilaku. Nah, teman-teman, di sini teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Robert Gardner ini dikembangkan bahwa menjelaskan bahwa bagaimana seorang siswa memperoleh dan menguasai keterampilan baru atau sesuatu baru. Bagian kedua, teori belajar Gardner. Dalam mempelajari ilmu pendidikan, sering dikemukakan pertanyaan berupa mengapa seseorang perlu belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, sepertinya kita sependapat bahwa di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang ketika baru dilahirkan dapat melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Begitu juga dengan manusia. Sejak bayi bahkan ketika dewasa pun ia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, teman-teman, pernyataan di atas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa perlu belajar karena kita sebagai seorang manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Contohnya, kita tidak bisa mengoperasikan komputer, maka kita minta bantuan dari teman kita yang sudah bisa mengoperasikan komputer sehingga membantu kita. Jika bayi manusia yang baru dilahirkan tidak mendapat bantuan dari manusia dewasa lainnya, tentu ia akan binasa. Ia tidak mampu hidup sebagai manusia jika ia tidak dididik oleh manusia. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Selain itu, manusia juga makhluk berbudaya, sehingga belajar merupakan kebutuhan yang sangat penting sejak manusia dilahirkan. Manusia selalu memerlukan dan melakukan perbuatan belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, teman-teman, manusia ini disebut makhluk sosial. Manusia ini membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk bertahan hidup, sama seperti seorang bayi yang baru lahir tidak dapat bertahan tanpa bantuan orang dewasa. Dan tadi kita sudah mendengar bahwa manusia ini juga makhluk berbudaya. Nah, kita belajar supaya membentuk karakter kita, perilaku, nilai-nilai dan kepercayaan pada diri kita di mana saja kita berada. Gardner berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan menentukan ia akan menjadi apa nantinya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar bahwa pengaruh lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah. Nah, contoh pengaruh di lingkungan rumah adalah dari keluarga. Dari keluarga yang mendukung pendidikan agar lebih termotivasi belajar. Nah, tadi kita sudah mendengar
bahwa selain di lingkungan rumah, ada di lingkungan sekolah. Nah, contoh di lingkungan sekolah yaitu guru memberikan inspiratif atau dukungan kepada siswa agar motivasi belajarnya meningkat. Bagi Gallo, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat atau nilai pada seseorang. Berikut perubahan kemampuan. Anak-anak mengalami perkembangan kemampuan yang pesat, baik dalam hal keterampilan, fisik, kognitif maupun sosial. Nah, perubahan fisik yaitu perubahan fisik memungkinkan anak-anak SD melakukan aktivitas yang sebelumnya, seperti bermain bola, berlari, dan melompat. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir anak SD juga berkembang pesat. Nah, mereka mulai mampu berpikir logis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Seperti anak-anak SD sudah bisa mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya. Misalnya, jika mainannya rusak, maka dia juga sudah bisa berpikir untuk mencari solusi supaya bisa memperbaiki mainannya itu. Yang kedua, perubahan sikap. Sikap anak SD terhadap berbagai hal seperti belajar, bermain, atau berinteraksi dengan teman cenderung berubah seiring waktu. Sikap ini dapat dipengaruhi oleh pembelajaran, interaksi, contohnya apa yang mereka lihat dari orang dewasa atau teman. Yang ketiga, perubahan minat. Minat anak-anak SD pada usia dapat berubah dengan cepat. Mereka mungkin tertarik pada suatu kegiatan atau topik pada suatu waktu, dan kemudian beralih ke hal lain seiring berjalannya waktu. Pengalaman baru, dukungan dari orang tua dan guru, serta interaksi dengan teman yang sangat mempengaruhi perubahan minat. Nah, pengalaman baru yaitu ketika mencoba hal-hal baru, anak-anak mungkin menemukan minat yang sebelumnya tidak mereka sadari. Misalnya, setelah mengikuti kelas melukis, anak-anak mungkin menjadi tertarik dengan kelas ini. Yang kedua, interaksi dengan teman. Interaksi dengan teman sebaya juga dapat mempengaruhi minat anak. Misalnya, jika teman-teman yang lain menyukai olahraga, maka anak itu juga akan mencoba untuk mengikuti olahraga tersebut. Yang keempat, nilai-nilai yang dianut anak-anak juga berkembang. Mereka mulai memahami konsep-konsep seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Nilai-nilai ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, serta interaksi dengan teman dan orang dewasa. Ya, baik teman-teman semua, di sini saya akan membawakan materi yang ketiga, di mana kita akan membahas mengenai dengan tahapan pembelajaran yang diberikan oleh Gallo. Ya teman-teman semua, di sini terdapat beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Dalam tahapan pertama yang diberikan oleh Gallo adalah tahapan menarik perhatian. Ya teman-teman semua, tahapan menarik perhatian ini saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai calon-calon guru di kemudian hari, tetapi sudah familiar bagi kita. Dan tahapan yang pertama ini sangat penting bagi kita sebagai calon-calon guru yang hebat di kemudian hari, di mana kita dapat melakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Ya teman-teman semua, jika dalam kegiatan pembelajaran kita tidak dapat menarik perhatian siswa, maka siswa akan merasakan rasa bosan, jenuh, sehingga dengan hal tersebut mereka akan memilih hal di mana mereka akan ingin keluar dari dalam kelas, sehingga pembelajaran yang ada dalam ruangan kelas tidak dapat mereka ikuti dengan efektif. Sehingga Gallo memberikan solusi kepada kita semua bahwa
Dengan tahapan menarik perhatian, kita akan membuat siswa-siswi menjadi lebih betah dalam kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Yang berikut menyampaikan tujuannya, di mana kita menjelaskan apa yang akan kita pelajari. Saya rasa ini juga sangat penting bagi kita semua, karena jika kita tidak menjelaskan apa yang akan kita pelajari dalam ruangan kelas, tentunya siswa tidak akan mengetahui bahwa oh, hari ini saya sedang belajar ini. Mereka tidak akan tahu, sehingga sangat penting bagi kita agar kita dapat menjelaskan bahwa oh, hari ini saya dengan mereka belajar ini. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, merangsang ingatan sebelumnya. Ya teman-teman semua, merangsang ingatan sebelumnya ini yang dimaksud adalah kita mengaktifkan kembali pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Ya teman-teman semua, merangsang ingatan sebelumnya itu saya memberikan contoh bahwa ketika pada minggu lalu kita telah mempelajari materi yang lain, mungkin di minggu yang baru kita tidak mengulangi materi yang sama, mungkin kita menyajikan materi yang baru, sehingga pada minggu yang baru siswa tidak mempelajari materi yang sama di minggu yang lalu, sehingga sangat penting bagi kita sebagai calon-calon guru agar kita dapat mengaktifkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Ya teman-teman semua, yang keempat yang diberikan oleh Garne adalah kita menyajikan materi baru. Ya teman-teman semua, menyajikan materi yang baru yang dimaksud oleh Garne adalah kita memperkenalkan informasi baru atau keterampilan baru. Ya teman-teman semua, menyajikan materi baru tadi saya sudah singgung bahwa ketika minggu yang baru yang kita lakukan itu kita harus menyajikan materi juga yang baru. Kita tidak boleh mengulangi kembali materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Mungkin kita bisa mereview atau mengulangi sebagian kecil materi yang kita pelajari di minggu lalu, tetapi kita tidak mengulangi semua materi di minggu lalu dan kita pakai di minggu yang baru. Itu tidak boleh. Mereview atau mengulangi sebagian kecil itu boleh, tapi mengulangi semua itu tidak boleh. Ya teman-teman semua, yang kelima adalah kita memberikan bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar yang Garne maksudkan adalah kita memberikan petunjuk atau arahan pembelajaran agar lebih efektif. Ya teman-teman semua, saya rasa untuk kita mengabdi di sekolah dasar ini tahapan yang sangat-sangat dibutuhkan bagi kita semua sebagai calon-calon ibu guru, pak guru yang hebat, karena ketika anak tidak diberikan bimbingan belajar, maka dia tidak akan tahu bahwa oh, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Mereka tidak akan tahu karena mereka belum bisa mengontrol diri mereka sendiri, karena mereka masih ada di bangku sekolah dasar. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi kita agar kita dapat melakukan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Ya, yang keenam teman-teman, di sini Garne mengatakan bahwa kita harus memunculkan kinerja. Ya, memunculkan kinerja yang dimaksud adalah kita meminta peserta didik untuk mempraktikkan apa yang sudah mereka pelajari. Ya teman-teman semua, misalnya pada hari ini mereka mempelajari mengenai dengan pembersihan lingkungan sekolah. Ya, pembersihan lingkungan sekolah yang dimaksud adalah mereka membersihkan halaman dengan bersih, rapi, dan mereka tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat atau sembarangan lingkungan. Ya, mungkin kita bisa mempraktikannya dalam lingkungan sekolah. Kita memberitahukan mereka bahwa sampah yang ada dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas, kita dapat mengambilnya dan menaruhnya dalam tempat sampah, sehingga lingkungan sekolah yang ada tetap aman, tetap bersih, tetap asri, sehingga tidak terjadi yang namanya pencemaran udara. Ya teman-teman, jadi ini sangat-sangat penting bagi kita sebagai calon-calon ibu guru di kemudian hari dan pak guru di kemudian hari. Ya, yang berikut yang ketujuh adalah memberikan umpan balik. Ya, memberikan umpan balik yang dimaksud ini teman-teman, kita memberikan evaluasi terhadap kinerja peserta didik. Ya, evaluasi atau kritikan kepada
teman-teman semua, di mana kalau anak memiliki nilai yang baik, mungkin kita bisa memberikan dia hadiah, ujian, sehingga ia bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar sehingga bisa mendapat nilai yang lebih baik lagi. Tetapi jika kalau ada anak yang nilainya tidak bagus, buruk, mungkin kita bisa mendekatinya dan kita memberitahukannya bahwa kamu harus lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin sekarang nilai kamu belum baik, tetapi jika kamu belajar dengan giat, maka di kemudian hari kamu akan mendapatkan nilai yang baik sama seperti teman kamu yang mendapat nilai baik. Ya teman-teman, yang kedelapan adalah kita meningkatkan retensi atau transfer. Ya, ini dimaksudkan bahwa kita memberikan kesempatan untuk siswa-siswi dapat melaksanakan pengetahuan ke situasi lainnya. Saya kasih contoh, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setelah mempelajari cara menulis cerita pendek teman-teman, kita dapat meminta anak atau siswa-siswi kita agar membuat cerita tentang pengalaman mereka saat berlibur dengan keluarga, teman, sanak saudara, siapapun itu, agar mereka dapat melakukan cerita pendek karena mereka sudah mempelajari sebelumnya. Ya. Dengan hal tersebut, maka mereka akan meningkatkan retensi mereka sehingga mereka lebih mengerti lagi tentang pembelajaran dan dapat melakukan pembelajaran mereka dengan baik dan efektif. Ya, teman-teman semua, dari tahapan pembelajaran Gaggen ini, Gagne percaya bahwa dengan tahapan pembelajaran yang ia keluarkan kepada kita sebagai calon-calon guru di kemudian hari, ini dapat meningkatkan pembelajaran secara efektif dan lebih aktif sehingga pembelajaran yang ada dalam kelas dapat terlaksana dengan baik. Baik, yang berikut tujuan pelajaran Gaggen. Yang pertama, sikap. Tujuan membantu siswa mengembangkan sikap atau nilai tertentu yang mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, meningkatkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa hormat terhadap perbedaan, atau membangun motivasi untuk belajar. Yang kedua, keterampilan motorik. Mengajarkan keterampilan fisik yang membantu koordinasi tubuh dengan gerakan motorik. Contoh, menulis dengan tangan, bermain alat musik, atau melakukan gerakan olahraga dengan teknik yang benar. D. Manfaat pembelajaran Gaggen. Yang pertama, meningkatkan keterampilan siswa dengan langkah-langkah seperti menarik perhatian siswa, memberikan umpan balik, dan motivasi mereka. Teori ini membantu meningkatkan partisipasi atau siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam merancang pembelajaran. Guru yang menggunakan teori ini akan lebih tampil dalam merancang pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mempermudah evaluasi hasil belajar. Dengan pendekatan yang sistematis, teori ini memudahkan guru dalam mengevaluasi apakah siswa telah mencapai hasil belajar yang diinginkan. Setiap tahap dalam proses pembelajaran dapat diukur keberhasilannya. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari teori pembelajaran Gaggen adalah bahwa pembelajaran Gaggen merupakan proses sistematis yang dipengaruhi oleh kondisi internal, kemampuan dan motivasi siswa, serta kondisi eksternal, lingkungan dan metode pembelajaran. Gaggen mengembangkan kerangka yang mengintegrasikan jenis-jenis hasil belajar, urutan pembelajaran, dan tahapan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang efektif. Secara keseluruhan, teori Gaggen menekankan pentingnya desain pembelajaran yang
Struktur untuk mendukung siswa mencapai hasil belajar yang baik. Ya baik teman-teman semua, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf. Dan dari kami kelompok 3, kami ingin memberikan pesan kepada kita semua sebagai pejuang sarjana. Tetap semangat untuk kita semua, boleh mengeluh asal jangan menyerah. Tetap semangat untuk kita sebagai pejuang sarjana. Semoga sukses. Bye-bye.